Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my YouTube channel Pritim 46. Kali ini sambil menikmati perjalanan di sore hari yang mendung ini guys, kita lewatin jalanan Sumarekon Bogor. Dan ini asik emang ya. Kalau Sumarekon itu nggak pernah gagal bikin suatu tempat. Memang asik buat kita naik motor ya. Nah, sambil menikmati perjalanan, saya doain teman-teman dimanapun berada, dari Sabang sampai dengan Merauke, apapun pekerjaannya, apapun sekarang statusnya, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dilancarkan segala urusannya, yang lagi kuliah ataupun yang lagi kerja, semoga terus diberikan kemudahan guys. Oke, dan jangan lupa untuk luangkan waktu kalian. Kalau ada waktu luang, sedikit jalan-jalan, mungkin touring, menikmati keindahan di sepanjang jalan guys. Kali ini saya mau sedikit review. Ada salah satu kelemahan dari motor saya ini guys. Nah, kalau teman-teman punya motor yang mirip kayak motor saya, yaitu Honda CB 150R Streetfire, baik generasi pertama, kedua, bahkan sampai dengan yang terakhir, pasti ada satu kemiripan kekurangan. Apa itu? Sampai sekarang belum ditemukan apa solusinya. Itu adalah suara berisik klotok-klotok yang dihasilkan dari mesin Honda CB 150R Streetfire. Itu beneran terjadi guys. Jadi pertama kali sebetulnya pas saya mau beli motor ini, saya tuh tonton dulu reviewnya kan, kelemahan dan kelebihannya apa. Ternyata kelemahannya ini ketika saya sudah punya, memang itu terjadi dan kambuh guys. Ini sambil menikmati perjalanan menuju kebun-kebun ya guys. Dan di depan tuh cuaca ekstrim sudah menanti guys. Hujannya kayak deras banget di depan tuh ya. Nah, baik lagi. Jadi suara berisik pada engine atau mesin CB 150R itu ada penyebabnya ternyata. Dan kecenderungan utamanya itu ada di satu alat sebenarnya, itu namanya tensioner. Apa sih tensioner guys? Nah, fungsinya dari tensioner itu sebetulnya ada satu nih guys. Tapi sebelum saya jelasin, ini di motor Honda CB 150R, terutama di bagian mesinnya, ada beberapa bunyi yang memang dihasilkan dari beberapa gesekan. Yang pertama itu adalah suara tumbukan lobe camshaft ke rocker arm. Kemudian yang kedua itu suara tumbukan rocker arm ke ujung klep. Yang ketiga, suara tumburan atau tumbukan payung klep ke seating klep di head cylinder. Yang keempat, suara kamprat yang kendor yang bergesekan dengan dinding silinder. Nah, ini semuanya distabilkan oleh satu alat yang dinamakan tensioner guys. Tensioner atau bahasanya adalah LAT, lifter AC tensioner. Nah, beberapa pengalaman teman-teman kita yang menggunakan CB 150R itu titik permasalahannya adalah di tensioner ini guys. Jadi ketika tensionernya sudah kendor atau daya dorongnya itu sudah nggak terlalu kenceng, itu akan menimbulkan gesekan-gesekan empat hal tadi itu semakin kenceng guys. Dan itu nyata terjadi. Sebetulnya tensioner ini bisa kita setel ulang, tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau kita cuman setel ulang itu bertahannya cuman sebentar. Mungkin kita jalan semingguan udah balik lagi guys. Nah, di dalam tensioner itu ada suara-suara berisik yang aneh. Terjadi karena daya dorong stud atau penunjuk tensioner yang kurang kuat, sehingga kamprat akan kendor kenceng guys, atau dorceng gitu ya. Kendor pada saat lobe camshaft free dan kenceng pada saat camshaft menekan rocker arm.
Dan kondisi ini berkebalikan dengan bagian kamprat lainnya guys. Jadi akibatnya yang pertama, ada suara gesekan yang tidak merata persatuan waktu. Ada gelombang suara dengan periode tertentu. Yang kedua, kamprat juga bisa bergerak ke kiri dan kanan sehingga bergesekan dengan dinding silinder dan menimbulkan suara yang berisik. Dan yang ketiga, kendornya camshaft akan mempengaruhi kepresisian kerja klep sehingga saat kencang klep presisi, tapi saat kendor buka tutup klep sedikit ngaco guys, sehingga suara yang ditimbulkan pun jadi aneh. Nah, solusinya menurut saya sebetulnya kalau untuk jangka panjang teman-teman bisa ganti dengan tensioner bawaan dari Honda CB 150R. Itu di online shop dijual tuh teman-teman, mulai dari harga sekitar 200 ribuan yang original. Tapi ada juga yang menyarankan kalau memang kita ngepres budget, pakailah tensioner dari Honda Supra Karisma. Itu mungkin harganya di bawah 50 ribuan dan teman-teman bisa pakai, kegunaannya tetap sama. Tapi berdasarkan pengalaman saya juga nih, saya sudah pernah pakai dua-duanya. Jadi waktu pertama kali saya ngerasa motor ini udah agak aneh, suaranya kayak helikopter ya, klotok-klotok gitu kan. Saya pernah pakai yang dari bawaan Karisma. Tapi selang beberapa bulan itu kambuh lagi guys. Makanya karena saya risih, kemudian saya udah pernah coba disetel. Jadi di bagian dalamnya itu kan kita ada seperti obeng min. Nah kita kencengin sesuaiin dengan kebisingannya. Kalau misalkan semakin kenceng biasanya bisingnya itu berkurang guys, atau kadang terlalu kenceng pun nggak bagus gitu. Makanya disesuaiin dari penyetelannya itu. Tapi ternyata yang paling awet itu setelah saya ganti dengan bawaan Honda CB 150R dari Ahas gitu ya. Itu memang lebih awet. Setelah 2 tahun saya pakai itu jarang kambuh. Makanya teman-teman kalau memang ngerasa hal yang sama, mungkin berisik di mesinnya seperti helikopter, klotok-klotok, itu solusinya teman-teman. Dan untuk jangka panjangnya lagi nih teman-teman. Jadi ternyata setelah saya perhatiin, si klotok-klotok ini tuh bakal kambuh guys. Mungkin kalau kita gantinya pakai yang original CB 150R, dia memang tahan lama, tapi ketika kita perawatan motornya itu sembarangan, cara pakai motornya itu ugal-ugalan, itu bakal lebih cepet suaranya itu timbul lagi guys. Mungkin nggak sekeras kalau kita nggak ganti tensioner, tapi kayak bibit-bibit suaranya itu kedengeran, mulai klotok-klotok tapi kecil suaranya. Termasuk kita itu harus juga merawat kendaraan kita guys. Jadi motor ini kan nggak cuman sekedar menemani perjalanan kita, tapi harus dirawat mulai dari olinya. Kita harus tahu nih oli apa kira-kira yang paling tepat untuk mesin motor kita. Saya udah pernah coba beberapa oli dan ada satu oli yang menurut saya cukup nyaman nih dipakai, dan itu saya kalau misalkan ganti oli, kalau mau lebih hemat ya kita ganti olinya di bengkel pinggir jalan gitu ya. Tapi kalau misalkan sesekali atau misalkan rutin, mungkin per 3 bulan sekali, saya bawa motor ini ke bengkel resmi Ahas untuk dicek secara keseluruhan kira-kira apa yang perlu diperbaiki dan diservis. Mungkin ada servis yang cukup berat atau memang ada part-part atau bagian dari mesinnya yang harus diganti karena usia guys. Nah buat teman-teman juga, jadi kesimpulannya kalau misalkan suara klotok-klotok pada tensioner mesinnya itu juga keras, bisa ganti dengan bawaan Karisma atau lebih bagus lagi dengan bawaan original dari Honda CB 150R. Dan tetap juga teman-teman usahain lah servis rutin motornya, baik itu di bengkel biasa apalagi di bengkel resmi dari Honda. Itu bakal jauh lebih bikin motor kalian nyaman guys. Dan suara-suara klotok-klotok itu ya bisa diminimalisir
sama tukang bengkel, apalagi dari pihak bengkel resminya gitu guys. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga teman-teman ada manfaatnya. Nanti ke depan kita akan ulas lagi lebih lanjut tentang Honda CB 150R dan juga Touring guys. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe biar channel ini terus berkembang dan bisa lebih memberikan manfaat buat kita semua ya. See you soon on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.